Akhir-akhir ini komentar dari kader Demokrat ke pemerintahan ya sangat sadis sekali. Apalagi kader Demokrat ini mengatakan jika PPKM gagal total. Bukannya Hambalang bang yang gagal. Ya memang sih, ketika kader Demokrat mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, netizen-netizen selalu mengaitkan tentang Hambalang. Ya, Hambalang dulu mangkrak karena ada kasus korupsi di situ. Dan akhirnya pun Hambalang selalu dikait-kaitkan dengan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah bahkan akhir-akhir ini, ya kemungkinan gara-gara Denny Siregar ya, yang mengkaitkan Hambalang dengan SBY pada waktu itu. Dan akhirnya Denny Siregar rame-rame diserbu oleh kader Partai Demokrat yang tidak terima. Bahkan ada yang menyebut jika Hambalang itu adalah kesalahan dari pemerintahan sekarang ini karena tidak meneruskan pembangunan proyek Hambalang, malah Presiden Jokowi yang disalahkan. Bahkan juga ada kader Demokrat yang menyebut PPKM darurat yang dilaksanakan 3-20 Juli gagal. Kok bisa gagal ya? Tidak ada yang gagal lah menurut saya. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dan karena itu, Presiden Jokowi lagi mengevaluasi. Dan akhirnya sekarang pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25, PPKM juga diperlonggar karena ada evaluasi terkait PPKM darurat yang diselenggarakan tanggal 3-20 Juli. Nah, tapi beda dengan proyek Hambalang. Ya seharusnya kader Demokrat sebelum mengkritik pemerintahan Jokowi ngaca dulu lah yang dibuat pemerintahan sebelum Jokowi itu apa saja kegagalannya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Merasa Bang Jago, tiba-tiba kader Demokrat suruh Jokowi minta saran SBY. Partai Demokrat mengapresiasi permintaan maaf Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Demokrat, meminta maaf atas kegagalan lebih mulia dibandingkan membela diri. Tentu harus diapresiasi. Meminta maaf kepada rakyat itu mulia dibandingkan menutupi kegagalan dengan serangan buzzer RP. Apalagi pembelaan membabi buta di tengah pandemi ini yang meninggi dan korban yang banyak berjatuhan, kata Waksekjen PD Irwan kepada wartawan Minggu 18 Juli 2021. Irwan menilai PPKM darurat bukanlah tidak optimal. Menurutnya, PPKM darurat justru gagal dilakukan. Kalau bagi saya, PPKM darurat bukan tidak optimal, tapi gagal. PPKM sedarurat apapun tanpa biaya jaminan hidup bagi masyarakat dari pemerintah akan sia-sia, ujarnya. Menurut Irwan, ketimbang memperpanjang masa PPKM darurat, akan lebih baik jika pemerintah fokus meningkatkan vaksinasi dan memperkuat layanan kesehatan. Dibanding dilanjutkan, lebih baik pemerintah fokus meningkatkan akselerasi vaksin, juga penguatan layanan kesehatan, serta bantuan pemerintah pada masyarakat dan pelaku usaha, kata Irwan. Irwan juga meminta Presiden Joko Widodo turun langsung mengatasi pandemi ini. Menurutnya, tidak ada salahnya jika Jokowi juga menginisiasi pertemuan dengan mantan presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan masukan. Pak Jokowi lebih baik pimpin langsung daripada delegasikan lagi ke satu menteri atau yang lain. Tertibkan buzzer RP yang noise, juga ganti komunikator istana yang lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat, tuturnya. Tidak ada salahnya juga Jokowi inisiasi pertemuan dengan mantan presiden atau wakil presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan jernih. Ini perang kita bersama. Saya yakin akan ada rekomendasi yang strategis dan prioritas bagi bangsa ini untuk mengatasi pandemi ini dan pulihkan ekonomi nasional pasca pertemuan Ibu Irwan. Diketahui pada Maret lalu, anggota fraksi Demokrat Didik Mukrianto mendorong pemerintah untuk menentukan komite khusus pengendalian virus ini. Didik mengatakan, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerbitkan Perpres membentuk Komite Nasional Pengendalian Flu Burung. Mengingat sedemikian besarnya dampak dan kekhawatiran dunia terhadap penyebaran pandemi ini,
tidak akan salah dan akan lebih komprehensif serta terukur pengendaliannya apabila pemerintah mempertimbangkan untuk membentuk Komite Nasional Pengendalian Virus ini secara utuh seperti yang dilakukan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam menerbitkan Perpres 7 tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung, ujar Didi kepada wartawan pada Rabu 4 Maret yang lalu. Didi berharap Komite Nasional Pengendalian Corona ini untuk mempercepat pengendalian virus dan meningkatkan siap siaga menghadapi wabah secara komprehensif. Ketua DPP Demokrat itu mendorong komite ini untuk menetapkan langkah kebijakan penting. Pertama, menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pandemi ini serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Kedua, menetapkan dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan virus ini serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Ketiga, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategis nasional pengendalian virus ini serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pandemi ini, serta mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan penyebaran virus ini. Didi juga menanggapi langkah Presiden Joko Widodo menetapkan juru bicara. Menurutnya langkah tersebut dibutuhkan informasi resmi dan tunggal yang terang dan jelas serta komprehensif dari pemerintah terkait dengan penyebaran virus ini sangat dibutuhkan untuk meredam kesimpangsiuran dan ketidakpercayaan masyarakat dan internasional terkait dengan penyebaran di Indonesia, kata Didi. Dia mengingatkan, pemerintah juru bicara tidak banyak membantu jika tidak diikuti langkah strategis. Juru bicara memang dibutuhkan, namun yang utama dan harus dilakukan pemerintah adalah membuat langkah-langkah cepat, strategis, dan tepat untuk melakukan pencegahan, pengobatan, dan antisipasi dini tentang potensi penyebaran virus ini yang lebih luas di Indonesia. Jangan sampai terjadi epidemi di Indonesia, kata Didi. Terkini Waksekjen DPP Partai Demokrat Irwan menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat darurat merupakan kebijakan yang gagal. Menurutnya, usaha pemerintah terbukti sia-sia lantaran tidak memberikan jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Kalau bagi saya, bukan tidak optimal lagi, tapi gagal, kata Irwan dalam keterangan tertulis pada Minggu 18 Juli. Dia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo langsung turun tangan untuk menangani pandemi ini saat ini dan tidak mendelegasikan arahan tersebut kepada salah satu menteri atau yang lain. Dia menilai Jokowi perlu melakukan pertemuan dengan Presiden ataupun Wakil Presiden RI terdahulu untuk mendapat masukan yang lebih luas dan jernih. Ini perang kita bersama. Saya yakin akan ada rekomendasi yang strategis dan prioritas bagi bangsa ini untuk mengatasi pandemi ini dan pulihkan ekonomi nasional pasca pertemuan, ucapnya lagi. Di samping itu, kata dia, pihaknya mengusulkan agar pemerintah fokus dalam meningkatkan akselerasi vaksinasi dan penguatan layanan kesehatan selama masa pandemi ini. Menurutnya, usaha pemerintah dalam melakukan PPKM darurat saat ini telah banyak sia-sia. Terlebih, seringkali cara komunikasi yang dilakukan oleh lingkaran pemerintah tak dapat diterima masyarakat. Tertibkan buzzer RP yang nulis juga ganti komunikator istana yang lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat, beber anggota Komisi 5 DPR RI itu. Menko PMK Muchahir Effendi sebelumnya mengabarkan PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli. Muchahir menerangkan, perpanjangan PPKM darurat untuk menekan penularan virus ini itu sudah diputuskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas. Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM ini, kata Muchahir di Hotel University Club UGM Sleman, Yogyakarta pada Jumat 16 Juli yang lalu. Diketahui DPP Partai Demokrat Irwan menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat merupakan kebijakan yang gagal. Usaha pemerintah terbukti sia-sia lantaran tidak memberikan jaminan hidup bagi masyarakat. Kalau bagi saya bukan tidak optimal lagi, tapi gagal, kata Irwan dalam keterangan tertulis. Dia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo langsung turun tangan untuk menangani pandemi ini dan tidak mendelegasikan arahan tersebut.
Ini perang kita bersama. Saya yakin akan ada rekomendasi yang strategis dan prioritas bagi bangsa ini untuk mengatasi pandemi ini dan pulihkan ekonomi nasional pasca pertemuan, ucapnya lagi. Menurutnya, usaha pemerintah dalam melakukan PPKM darurat saat ini telah banyak sia-sia. Terlebih seringkali cara komunikasi yang dilakukan oleh lingkaran pemerintah tak dapat diterima masyarakat. Tertibkan buzzer yang noise, juga ganti komunikator istana yang lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat, beber anggota Komisi 5 DPR RI itu, dikutip dari CNN Indonesia.